Halo teman-teman remaja, selamat datang di seri renungan harian kita, I Will Control My Temper. Hari ini kita masuk episode pertama, marah di era digital, kendalikan emosimu sebelum klik kirim. Pernah nggak sih, kamu lagi asyik scroll media sosial, terus tiba-tiba lihat komentar teman yang bikin hati panas? Atau mungkin kamu lagi di grup chat, tapi dicuekin, rasanya kesal banget, kan? Atau jangan-jangan, saking stresnya karena tugas sekolah numpuk, kamu jadi lampiaskan dengan ngetik pesan kasar ke teman atau bahkan keluarga. Kalau pernah, kamu nggak sendirian. Rasanya tuh, jari ini gatal banget pengen langsung balas dengan kata-kata yang lebih pedas. Pengen langsung posting sindiran biar semua orang tahu kita lagi kesal. Tapi, stop dulu. Coba tarik napas dalam-dalam. Tahukah kamu, saat kita sedang marah, otak kita itu seperti komputer yang lagi overheat. Panas, ngelag, dan nggak bisa berpikir jernih. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini kita nekat mengirim pesan atau bikin postingan, biasanya apa yang terjadi? Penyesalan. Ya, kita pasti akan menyesal nantinya. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 26 mengingatkan kita, janganlah kamu marah, supaya kamu tidak berdosa. Janganlah matahari terbenam ketika kamu masih marah. Ayat ini bukan berarti kita dilarang marah sama sekali. Loh, marah itu emosi yang wajar. Tapi, ayat ini memperingatkan kita supaya jangan sampai emosi itu menguasai kita sampai kita berbuat dosa. Di zaman sekarang, dosa karena marah ini gampang banget terjadi, apalagi di dunia digital. Sebuah pesan singkat yang dikirim tanpa pikir panjang, sebuah komentar pedas di postingan teman, atau status galau yang menyindir, semua itu bisa menyebar dengan sangat cepat. Coba bayangkan ini, kata-kata yang kita kirim saat marah itu nggak bisa ditarik kembali. Sekali terkirim, ya sudah, terkirim. Itu seperti kita mencelupkan selembar kertas putih bersih ke dalam cat hitam pekat. Meskipun kita coba bersihkan, nodanya akan tetap ada. Begitu juga dengan kata-kata menyakitkan yang kita kirim. Mungkin kita bisa minta maaf, tapi luka di hati orang lain dan jejak digitalnya akan tetap membekas. Seperti saat kita mengirim pesan tanpa mengecek ulang, mungkin ada salah ketik atau maksud kita jadi beda. Tapi bedanya, saat marah, kita sengaja mengetik kata-kata yang menyakitkan. Dan sekali terkirim, pesan itu nggak akan bisa benar-benar terhapus dari pikiran orang lain. Dampaknya bisa lebih parah dari yang kita bayangkan. Itu seperti membakar selembar kertas, kita tidak akan pernah bisa membuatnya kembali utuh seperti semula. Ada seorang tokoh muda Kristen yang bisa jadi inspirasi kita, namanya Shari Robertson. Dia seorang pembicara dan penulis yang populer banget. Tapi, dulu waktu remaja, dia juga punya masalah dengan emosi, loh. Dia sering banget marah dan berkata hal-hal yang tidak baik, terutama saat berinteraksi di media sosial. Setelah menyadari dampak buruknya, dia berkomitmen untuk berubah. Dia mulai menerapkan aturan tunggu 10 menit. Jadi, setiap kali dia merasa marah atau emosi, dia akan menunggu minimal 10 menit sebelum membalas pesan atau membuat postingan. Aturan simpel ini ternyata sangat membantunya. Sekarang, Shari Robertson justru menginspirasi jutaan remaja di seluruh dunia untuk mengelola emosi dengan baik dan menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Nah, kita juga bisa belajar dari pengalamannya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, saat kamu merasa marah di media sosial atau pengen banget kirim pesan kasar, coba terapkan aturan tunggu 10 menit. Tahan jarimu, jangan lakukan apa-apa dulu. Kedua, kalau setelah 10 menit kamu masih merasa marah, tutup ponselmu. Lakukan hal lain yang bisa bikin hatimu lebih adem. Mungkin dengerin lagu favorit, jalan-jalan sebentar di sekitar rumah, atau ngobrol langsung sama orang tua atau sahabat yang kamu percaya. Ketiga, ingat prinsip emas ini. Jangan pernah menulis atau mengatakan sesuatu di dunia maya yang kamu tidak akan berani katakan langsung di depan orangnya. Dan yang terakhir, ingat selalu, apa yang kamu posting di media sosial akan tetap ada selamanya, meninggalkan jejak digital. Jangan biarkan emosimu mengendalikan apa yang kamu katakan atau lakukan online. Ingat, I will control my temper sebelum klik kirim. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan doa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau memberi kami teknologi untuk bisa terhubung dengan orang lain. Ampuni kami yang seringkali menggunakan kata-kata kasar atau menyakitkan saat kami marah, terutama di media sosial. Berikan kami kesabaran untuk berpikir dulu sebelum bertindak, dan berikan kami kekuatan untuk mengendalikan emosi kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Semoga Tuhan memberimu kebijaksanaan untuk menggunakan teknologi dengan baik, memberimu kekuatan untuk mengendalikan amarah saat online, dan memberimu hati yang penuh kasih untuk berinteraksi dengan teman-temanmu. Amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Media sosial bisa jadi tempat yang sangat menyenangkan untuk bertemu teman dan berbagi cerita, tapi juga bisa jadi tempat yang merusak jika kita tidak bisa mengendalikan emosi. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan penuh kasih. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya. Bagikan renungan ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa belajar mengendalikan emosi di dunia digital. Sampai jumpa di episode berikutnya.